Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Di sekeliling kita ada banyak sekali jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis usaha perorangan. Usaha ekonomi perorangan memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Jenis usaha ekonomi yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bahas kedua jenis ekonomi ini. Simak dengan baik ya. Yang pertama yaitu usaha ekonomi perorangan. Beberapa usaha ekonomi perorangan. Yang pertama usaha pertanian, yang kedua usaha perdagangan, yang ketiga usaha jasa, yang keempat usaha industri kecil. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas dan lahan yang digarap petani biasanya terbatas, hanya lahan persawahan dan tegalan. Yang kedua yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pasar, warung, dan toko kelontong. Selanjutnya yaitu yang ketiga usaha jasa. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan juga penjualan pulsa. Baik adik-adik, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kakak ingin bertanya, apa saja ya usaha perseorangan yang ada di sekitarmu? Coba perhatikan. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah membahas usaha milik perorangan, sekarang kita akan bahas usaha milik kelompok. Usaha milik kelompok dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Yang ketiga koperasi. Nah, adik-adik, yang pertama yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Tujuan pendirian BUMN adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Selanjutnya yaitu BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. BUMS ini terdiri dari firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT. Yang pertama yaitu firma, didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan pasif.
Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan atau saham. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Koperasi menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Dan yang keempat, koperasi jasa. Dan terakhir, koperasi serba usaha. Yang pertama, koperasi konsumsi, menyediakan berbagai barang konsumsi sehari-hari. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi, koperasi yang menyediakan bahan baku produksi. Koperasi jasa, koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Koperasi serba usaha, koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut keuntungan keberagaman kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha tentunya ada keuntungan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk kreatif dan menghasilkan suatu barang.